Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap hama yang menyerang pada tanaman jeruk. Sebelumnya perkenalkan dari kelompok kami. Saya Yunisa Kartika Sari dengan NIM akhir 107. Saya Hanifah Firastuti dengan NIM akhir 110. Saya Episama dengan NIM akhir 109. Saya Sriana Nursulifah dengan NIM akhir 111. Saya Nanda Putri dengan NIM akhir 119. Hama pertama yang menyerang tanaman jeruk terdapat kutu dompolion atau Planococcus citri. Bagian yang terserang adalah tangkai buah. Gejala dapat berupa berkas berwarna kuning, mengering, dan buah gugur. Siklus hidup dari hama ini berupa telur, nimfa, pupa, dan dewasa. Pengendalian hama ini dapat berupa pengendalian secara bercocok tanam atau kultur teknis, meliputi cara-cara yang mengarah pada budidaya tanaman sehat. Untuk pengendalian mekanis dan fisik dilakukan dengan menjaga kebersihan kebun dengan mengadakan sanitasi gulma, cabang-cabang dan buah terserang berat dan memusnahkannya. Pengendalian biologi dengan memanfaatkan musuh alami. Untuk pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida selektif dan efektif sesuai dengan rekomendasi, khususnya yang sistemik bila buah terserang 5%. Yang kedua adalah buah atau Dacus sp. Nah, bagian yang terserang itu buah yang hampir masak. Gejalanya lubang kecil di bagian tengah, buah gugur, dan belatung kecil di bagian dalam buah. Siklus hidupnya itu dimulai dari telur 1 hari, kemudian larva, dan pada tahap larva mengalami 2 kali pergantian kulit atau instar. Terus 3 hari kemudian larva akan menjadi pupa. Setelah 8 hingga 11 hari, pupa akan berubah menjadi imago. Imago inilah yang disebut lalat buah dewasa. Nah, untuk pengendaliannya itu menggunakan fisik dengan sticky trap botol. Nah, apabila populasinya itu terlalu banyak, bisa menggunakan insektisida Vention dimetoate dicampur dengan feromon metil eugenol. Selanjutnya saya akan memperkenalkan hama yang ketiga, yaitu kutu loncat atau Diaporina citri. Nah, kutu loncat ini sendiri berwarna kecoklatan dengan siklus hidup mulai dari telur, nimfa, lalu serangga dewasa. Nah, untuk gejala serangannya itu sendiri, dia menyerang bagian tangkai, tunas yang masih muda, dan bagian pucuk daun. Nah, yang menyerang ini kebanyakan adalah nimfa. Nah, akibat dari serangannya ini atau yang dapat kita lihat dengan mata itu terdapat seperti benang-benang putih pada bagian tangkai atau pangkal daun yang merupakan lapisan yang dikeluarkan oleh nimfa dari hama ini. Nah, cara pengendaliannya sendiri itu bisa dilakukan dengan kultur teknis, dengan memperbaiki atau dengan menggunakan teknik budidaya tanaman seperti memperbanyak penggunaan pupuk dan pemeliharaan tanaman dengan benar. Selanjutnya bisa juga digunakan pengendalian kimiawi menggunakan pestisida. Jenis pestisidanya yaitu seperti alfametrin, profenofos, sipermetrin, dan sebagainya. Selain itu bisa juga pengendalian menggunakan sticky trap yang merupakan pengendalian fisik dan pengendalian mekanis dengan mengambil atau membersihkan secara langsung bagian tanaman yang terkena atau terserang oleh kutu loncat ini. Yang selanjutnya itu hama yang menyerang pada tanaman jeruk ada hama kupu-kupu jeruk Papilio demoleus. Nah, kupu-kupu ini menyerang stadianya itu pada fase larva. Hama ini menyerang daun muda pada tanaman jeruk. Nah, gejalanya itu daun muda dimakan ke arah dalam dari tepian daunnya. Daun muda dapat sepenuhnya dimakan oleh larva dari kupu-kupu jeruk ini. Terdapat bekas gigitan pada daun jeruknya. Nah, untuk siklus hidupnya itu daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang biasanya berada di permukaan daun, kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat. Ulat selanjutnya berubah menjadi kepompong. Masa kepompong akan berlangsung beberapa hari sebelum menjadi kupu-kupu kecil dan selanjutnya kupu-kupu dewasa. Untuk pengendaliannya itu bisa menggunakan pengendalian hayati dan pengendalian kimiawi. Untuk pengendalian hayati dapat menggunakan parasitoid. Telur kupu-kupu jeruk dapat dikendalikan dengan parasitoid Oncitrus dan larvanya dapat diparasitoisasi oleh Aphanteles
Calidocytus gahan. Tahap kepompong juga diserang oleh parasitoid Petromalus puparum L. Nah, untuk pengendalian kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida dengan menggunakan fenitrotion atau fention selama 2-3 kali pada interval 15 hari. Hama yang kelima yaitu kutu kebul dengan nama ilmiah Bemisia tabaci. Bagian tanaman yang diserang kutu kebul yaitu bagian daun. Kutu kebul terletak di bagian bawah daun secara berkelompok. Gejala yang dialami oleh tanaman yaitu daun mengeriting, klorosis, dan belang atau mozaik. Kutu kebul memiliki periode makan selama 30 menit, masa inkubasi dalam serangan selama 10-20 hari. Perkembangan kutu kebul dapat melalui perkawinan biasa, tanpa perkawinan, dan tanpa pembuahan. Daur hidup hama ini berkisar antara 7-10 hari. Siklus hidup yang dialami oleh kutu kebul yaitu telur, larva, pupa, imago, dan kutu dewasa. Fase telur dialami selama 7 hari, larva 2-3 minggu, imago 6 hari. Cara mencegah adanya kutu kebul yaitu dengan melakukan pengendalian alami, yaitu dengan menggunakan predator alami dan menanam tanaman penghalang untuk menghalangi serangga vektor masuk ke tanaman budidaya utama. Pengendalian hama ini dengan melakukan pengaplikasian insektisida dan dengan menerapkan 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, dan tepat sasaran. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.